Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Oke, hari ini kita sudah mendapatkan kuota gratis dari Kemendikbud ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik atau teman-teman sekalian dalam belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang histamin dan antihistamin. Jadi ini apa sih histamin? Apa itu antihistamin? Kayaknya ini suaranya agak serak ya. Semoga masih bisa jelas untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, yuk kita lihat apa itu histamin dan antihistamin ya. Jadi histamin itu merupakan senyawa yang normal di dalam jaringan tubuh. Jadi tepatnya itu dia ada di jaringan sel mas dan peredaran basofil. Nah, histamin ini memang akan dikeluarkan saat kita mengalami alergi. Biasanya disebabkan oleh adanya rangsangan alergen seperti spora, debu, sinar UV, cuaca, racun, atau beberapa enzim proteolitik. Histamin ini dimetabolisme oleh beberapa reaksi, yaitu reaksi oksidasi, N-metilasi, dan asetilasi. Nah, apa itu reaksi oksidasi, metilasi, dan asetilasi? Kalian bisa lihat di YouTube saya nanti ya, di kimia organik. Nah, ya selalu YouTube. Nah, jangan lupa subscribe terus. Oke, dari mana sumber histamin itu? Dia berasal dari yang namanya histidin. Apa efek histamin di dalam organ tubuh? Yang pertama adalah bisa vasodilatasi kapiler. Jadi pembuluh darah kapiler itu bisa mengalami merenggang gitu ya. Jadi vasodilatasi menjadi lebih menggembung. Akibatnya, kalau terjadi vasodilatasi kapiler, maka cairan dan plasma protein menjadi lebih permeabel. Makanya bisa menyebabkan yang namanya sembab, gatal, dermatitis, dan urtikaria. Efek histamin bisa menyebabkan sekresi asam lambung. Makanya beberapa yang merasa sakit lambung itu juga karena efek dari histamin. Nah, meningkatkan sekresi kelenjar, meningkatkan kontraksi otot polos bronkus dan usus, bisa mempercepat kerja jantung dan menghambat kontraksi uterus. Nah, itu yang termasuk efek-efek histamin yang ada di dalam organ tubuh. Nah, bagaimana mekanisme kerja histamin? Jadi, histamin ini akan bekerja ketika berinteraksi dengan reseptor yang namanya reseptor histamin. Jadi, reseptor ini akan berada di dalam tubuh ya. Dia akan mengikat histamin sehingga akan menimbulkan efek. Ketika histamin berinteraksi dengan reseptor H1, dia bisa menyebabkan kontraksi otot polos usus dan bronki, peningkatan permeabilitas vaskular, dan sekresi mukus, vasodilatasi arteri. Saat histamin berikatan dengan reseptor H2, dia akan meningkatkan sekresi lambung dan kecepatan kerja jantung. Jika histamin berinteraksi dengan reseptor H3, dia akan mensintesis dan melepaskan histamin atau mediator peradangan lain. Jadi, histamin itu akan berikatan dengan reseptor sesuai dengan jenis histaminnya. Kalau histamin 1 ya dia akan mengikat reseptor histamin 1. Jadi dia tidak akan mengikat reseptor histamin yang lain.
Jadi itu perlu diperhatikan mengenai mekanisme dari kerja histamin. Nah, apa saja obat antihistamin? Ya, sebelum kita berangkat ke obat antihistamin, jadi kita simak apa itu antihistamin. Jadi namanya anti, jadi dia bisa mengurangi atau menghilangkan gitu. Kalau obat antihistamin, jadi dia merupakan obat yang mengurangi, jadi bisa berkurang atau bisa hilang dari kerja histamin di dalam tubuh melalui hambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, H3. Ya, karena kerjanya utamanya melalui hambatan bersaing antara interaksi histamin dengan reseptor spesifik. Nah, reseptornya ini ya tergantung jenis histaminnya, bisa reseptor histamin 1, histamin 2, atau histamin 3. Begitu juga dari jenis histaminnya, histamin 1 akan mengikat reseptor histamin 1, histamin 2 akan mengikat reseptor histamin 2, dan histamin 3 akan mengikat reseptor histamin 3. Mengapa hambatannya bersaing? Ya, namanya dia akan menduduki reseptor, maka dia akan menduduki secara bersaing untuk obat-obatnya. Dia akan bersaing dengan dengan histamin yang keluar dari tubuh. Kalau misalnya reseptor itu sudah diduduki oleh obat antihistamin, maka dia tidak akan ditempati oleh histamin, sehingga efek-efek ikatan antara histamin dengan reseptor histamin itu tidak akan timbul. Jadi seperti itu untuk mekanisme obat antihistamin. Ada berapa jenis obat antihistamin? Ada 3, namanya antagonis H1, biasanya disebut AH1, antagonis H2 atau AH2, antagonis H3 atau AH3. Nah, berikut adalah beberapa jenis antagonis histamin. Nah, ini saya contohkan antagonis histamin 1. Nah, bagaimana antagonis histamin 1 itu? Jadi dia merupakan antihistamin klasik yang dulu pertama kali ditemukan, atau bisa juga disebut antihistamin H1. Bagaimana mekanisme dari antagonis H1? Ya, kembali lagi, dia hambatan bersaing histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah tempatnya, yaitu reseptornya H1 dan obatnya histamin 1. Nah, dia akan bersaing antara histamin dengan obat antihistamin untuk menduduki reseptor H1. Jadi kegunaan antihistamin itu bisa mengurangi alergi, antiemetik, anti mabuk, anti Parkinson, anti batuk, sedatif, antipsikotik, dan anestetik. Efek daripada antagonis H1 yaitu potensiasi dengan alkohol dan obat penekan saraf pusat. Sedangkan efek sampingnya itu bisa menyebabkan kantuk, lemah otot, gangguan tidur, gelisah, tremor, iritasi, kejang, dan sakit kepala. Jadi prinsipnya antagonis H1, jadi obat itu akan bersaing dengan histamin untuk menduduki reseptor H1. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan antagonis H2? Ya, antagonis H2 itu merupakan senyawa yang akan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2, sehingga dia dapat menghambat sekresi asam lambung. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Dia ada 2 mekanisme, yaitu efikasi intrinsik dan efikasi potensiasi.
Apa itu efikasi intrinsik? Jadi dia hambatannya langsung. Kalau potensiasi, hambatannya melalui proses potensiasi. Bagaimana hambatannya langsung? Jadi menghambat secara langsung kerja histamin pada sekresi asam ya. Jadi asamnya ketika keluar dia akan dihambat ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa histamin akan menyebabkan sekresi asam. Nah, untuk menghambatnya diperlukan obat untuk menghambat sekresi asam. Jadi dia akan berikatan dengan, atau obatnya akan berikatan dengan reseptor H2 pada lambung, sehingga sekresi asamnya akan turun. Nah, kalau sekresi asamnya turun ya tidak menyebabkan tukak lambung, itu yang namanya kerja langsung atau efikasi intrinsik. Nah, yang kedua adalah efikasi potensiasi. Jadi dia melalui hambatan kerja potensiasi histamin sama pada sekresi asam, hanya saja perlu dirangsang oleh adanya gastrin atau asetilkolin. Nah, jadi ini tidak akan berikatan langsung terhadap jalur asam di dalam atau terhadap reseptor di dalam lambung, tapi dia melalui rangsangan gastrin atau asetilkolin dulu, baru obat itu akan berikatan dengan reseptor histamin 2, sehingga apa yang terjadi? Maka sekresi asam akan turun. Jadi seperti itu kalau efikasi potensiasi. Nah, oke. Materinya sudah selesai, semoga paham dengan penjelasan kakak hari ini ya. Jangan lupa terus subscribe channel, bunyikan lonceng, like, berikan komentar jika kalian memang belum memahami penjelasan tentang antihistamin dan histamin. Terima kasih ya, semangat selalu dan sampai ketemu di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.